Antara berkat dan kutuk hanya dipisahkan atau dibatasi oleh sebuah kata, yaitu ketaatan. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Salam jumpa lagi dalam renungan pagi kita hari ini. Hari Kamis tanggal 21 November 2024. Sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang Kau jadikan atas kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih kami rasakan sampai saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua berkat cinta kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi kami, agar maksud firman-Mu tersampaikan atas kami. Segala kuasa kegelapan iblis yang mencoba mencuri kebenaran firman-Mu, kami mau bersatu hati Tuhan, kami tolak patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan 11 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-28. Mari baca bersama-sama dengan saya Ulangan 11 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan perenungan kita hari ini diberi judul antara berkat dan kutuk. Saudara-saudara kekasih Kristus, pilihan ini datang kepada bangsa Israel. Musa pada waktu itu adalah pemimpin mereka, dan Musa mengucapkan perkataan ini kepada mereka bangsa Israel di seberang sungai Yordan. Namun ucapan ini, pilihan ini juga datang bagi kita, untuk kita juga. Antara berkat dan kutuk hanya dibatasi atau dipisahkan oleh sebuah kata, yaitu ketaatan. Kalau kita melihat dalam Ulangan 28, di situ menjelaskan kepada kita bahwa jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita, maka kita akan memperoleh berkat Tuhan. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak baik-baik mendengarkan perintah Tuhan dan tidak melakukan dengan setia, maka kutuk akan datang dalam hidup kita. Berkat dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani adalah barakah. Barakah ini mempunyai beberapa pengertian, antara lain kuasa hidup atau sesuatu yang menghidupkan, dan juga kelimpahan. Nah, berdasarkan kata kerja, barakah ini mempunyai arti menghidupkan. Tidak heran ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang namanya berkat, maka orang tersebut mempunyai kuasa atau semangat untuk hidup. Selanjutnya, berdasarkan asal-usul kata baraka ini, berkat ini, maka baraka atau berkat mempunyai arti Allah memberi kuasa hidup atau Allah menghidupkan dan memberi kelimpahan. Jadi bisa disimpulkan berkat adalah hasil dari kita melakukan perintah Allah dengan setia. Begitu juga sebaliknya, kata kutuk. Kata kutuk dalam bahasa aslinya adalah kalalah. Ya, kata kalalah sendiri itu adalah ucapan yang mengandung ancaman dan hukuman karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, kalau berkat adalah hasil dari kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan, maka kutuk adalah sebaliknya.
Saudara-saudara kekasih Kristus, ini terjadi dalam hidupan saya sebuah perkara sederhana, namun dari situ saya belajar kesederhanaan yang sederhana tentang sebuah ketaatan yang membuat damai dan sukacita di hati, di mana hal itu saya pahami sebagai berkat buat saya karena saya percaya damai sejahtera dan sukacita di hati adalah berkat yang sesungguhnya. Kejadiannya seperti ini. Waktu itu hujan deras ya. Saya ditelepon oleh kerabat, dia minta dijemput karena waktu itu juga dia kesulitan untuk berjalan atau kesulitan untuk bergerak, berhubung kakinya kesleo terkilir, ya bengkak, diperban, jadi dia tidak bisa melakukan gerak lebih. Nah, terus posisi saya waktu itu kan hujan deras, tidak ada payung. Yang ada di rumahku itu cuman ada motor. Mobil diparkir di tempat yang agak jauh dari rumah kami. Dan waktu itu juga saya memiliki pekerjaan yang saya harus selesaikan. Terus ya saya tanya Tuhan, ya gimana dong Tuhan? Nah, pilihan itu ada di tangan saya, iya kan? Mau tolong atau mau mengabaikan. Nah, firman Tuhan yang saya dengar setiap hari ya, dari jauh-jauh hari kemarin, dari hari-hari kemarin selama hidupan saya, yang adanya itu saling menolonglah kamu, saling bantulah kamu. Itu yang menjadi perintah Tuhan. Dan saya katakan tadi, kesederhanaan sebuah ketaatan. Nah, ini adalah sebenarnya ada hal yang sederhana, namun mau tidak kita melakukannya, mau tidak kita nolong. Lihat posisi kita waktu itu, kita juga memiliki pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ya, singkat cerita, saya pergi, saya tolong, saya ambil mobil, saya jemput dia di sekolah, saya bawa pulang ke rumahnya dia, kemudian saya lanjutkan pekerjaan saya ke kebun, tanam nilam dan lain sebagainya. Dan memang pekerjaan saya walaupun tidak selesai, damai dan sukacita di hati itu terasa ada, dan saya percaya itu adalah pilihan yang saya buat itu adalah berkat tersendiri buat saya secara pribadi. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari kita dengar baik-baik dan kita lakukan perintah Tuhan dengan setia. Maka segala berkat akan diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pilihan-pilihan yang kita ambil akan mempengaruhi hidup dan masa depan seseorang. Seperti sebuah kata bijak ya, mengatakan keputusan yang kau ambil hari ini akan menentukan apa yang akan terjadi pada hari esok. Tuhan telah memberikan banyak arahan atau rambu-rambunya melalui firman Tuhan agar kita bisa memilih apa yang baik dan yang berkenan kepadanya. Jika kita menginginkan kehidupan yang diberkati, pilihlah apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menarik kembali waktu yang sudah berlalu dan kemudian mengubah pilihan-pilihan yang sudah kita buat. Tidak bisa, saudara-saudara. Yang dapat kita lakukan adalah saat pilihan itu datang, kita memilih apa yang baik dan benar, sehingga tidak ada penyesalan di hari besok. Kehidupan kita ini terdiri dari sekumpulan pilihan. Akan menjadi baik atau akan menjadi buruk keadaan kita, hal itu ditentukan oleh pilihan yang telah kita ambil sebelumnya atau yang akan kita ambil saat ini. Setiap pemilihan memiliki dasar untuk memilihnya. Alkitab berulang kali mengajarkan kepada kita untuk memilih apa yang mendatangkan kehidupan, walaupun pilihan tersebut memberikan konsekuensi ketidaknyamanan dalam daging kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, memilih untuk hidup benar bukanlah keputusan yang mudah. Namun, memilih hidup benar akan memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kesempatan kami boleh membaca, merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami tentang berkat dan kutuk. Kami berdoa Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap perintah-Mu, firman-Mu boleh kami taati, kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami.
dan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berhari ulang tahun hari ini. Terima kasih untuk ketambahan usia yang Engkau berikan bagi mereka. Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka, harapan, cita-cita kiranya menjadi nyata atas kehidupan mereka. Mereka menjadi garam dan terang dunia, menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera, syukur dan sukacita, menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Engkau berkati setiap obat yang mereka minum, setiap makanan yang mereka makan, itu bisa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami percaya firman-Mu Tuhan terucap, setiap yang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Untuk mereka yang sedang terikat, terbelenggu oleh kuasa dosa, kami berdoa Engkau lepaskan, bebaskan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang dalam pergumulan, apapun pergumulan yang mereka alami hadapi hari ini, Tuhan Yesus tolong mereka, lepaskan, bebaskan mereka Tuhan. Engkau hadir dan nyatakan mujizat-mujizat-Mu atas kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa, harap, mohon kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Demikian renungan pagi kita hari ini. Untuk saudara-saudara, teman-teman yang merasa diberkati Tuhan lewat firman Tuhan hari ini, boleh membagikan firman Tuhan ini kepada teman dan saudara yang lainnya lagi. Dan bagi saudara-saudara yang belum subscribe di channel ini, kami mengundang, mempersilakan Anda untuk subscribe dan menekan tombol notifikasinya, agar besok jika ada renungan pagi, kita boleh dipertemukan kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.